Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian. Oke, sambil jalan ya kita. Oke, kemarin tuh jadi ceritanya ada insiden kecil nih. Jadi saya tuh bawa Vespa nih ya, mau ngantor. Lalu saya mau beli permen lah, permen kan tenggorokan saya sakit, mau beli permen. Mampirlah ke Alfamart di daerah Jati Padang lah gitu. Lalu kemudian saya tuh masuk tuh, pas keluar itu ternyata tepung Vespa saya itu baret teman-teman. Kayaknya habis ditabrak sama motor deh, motor yang parkir di situ ya, entah waktu mau masuk parkiran atau waktu mau keluar. Padahal Vespa saya ini kalau parkir itu sudah saya cariin parkir yang paling lega lah, yang nggak bersinggungan dengan motor-motor yang lain, yang pokoknya nyari yang paling lega deh biar nggak serempetan gitu, karena kita tahu sendiri lah kalau di parkiran tuh kan orang barbar semua ya. Nah akhirnya kemudian saya pas keluar kaget loh, ini kok banyak baret gitu, apalagi waktu itu baretnya lebih banyak tuh, saya lap ternyata banyak baret yang nggak bisa hilang gitu loh. Istilahnya sih dalam gitu baretnya. Nah di situ saya agak kesel gitu sama tukang parkirnya, karena dia baru keluar setelah kita mau keluar kan. Pas kita masuk tuh nggak ada tuh tukang parkir tuh. Itu makanya orang pada kayak gak ikhlas itu kalau ada apa namanya, parkiran di Alfa itu, tukang parkirnya minta parkir gitu, karena ya itu, eh, apa namanya, kayak gak ada kerjaannya gitu loh. Terus pas itu ya nggak ada tanggung jawabnya juga, makanya pas saya tanya, bang ini kenapa gitu, terus dia jawabnya apa, dia kayak orang bego aja gitu. Kayak orang bagaimana, saya tanya siapa ini tadi yang keluar atau masuk ini, nggak ada yang keluar pak tadi, nggak ada. Kayak dia seolah nggak ada apa-apa gitu lah. Ini lecet motor saya kan, lecetnya banyak lagi, gede lagi, ini nggak cuma sekedar lecet di senggol ini kayaknya nyenggolnya kenceng gitu. Terus dia balik pilon, udah gitu masih minta duit lagi. Terus saya kesel, saya kasih duit 5.000 aja gitu. Terus dia bilang nggak ada duit kecil pak, saya bilang nggak ada. Terus saya masih ngeliatin ini, saya malas ribut sih ya, lagi mau ngantor soalnya. Terus akhirnya uh, balikin tuh sama tukang parkirnya nih duit duit parkirnya saya gitu. Saya juga mikir sih, sempat mikir ngapain gue kasih ya tadi ya, kan nggak ngasih juga nggak apa-apa, itu kan harusnya parkir juga gratis gitu kan. Udahlah pokoknya udah nggak bertanggung jawab. Pokoknya siapapun yang ngebaret dan sengaja menabrak walaupun atau enggak, ya biar dibalas aja lah. Ada yang bilang minta CCTV Indomaretnya aja lah, saya udah Alfamartnya aja, saya udah nggak ada waktu sih ya waktu itu karena buru-buru ngantor. Lagian kalau ketahuan juga mau kita minta tanggung jawab apa, paling juga ngeyel kayak tukang parkir tadi kan, udah agak pilon gitu. Nah pas saya masukin ke grup Vespa, ternyata banyak teman-teman Vespa yang mengalami hal yang sama gitu teman-teman, ketika parkir, ketika di ini. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Kan kita ini kan naik Vespa gini kan kayak bawa mobil ya, kayak maksudnya beda dengan motor Jepang. Misal kalau bodinya lecet, bodinya rusak ya kita ganti baru itu murah gitu loh. Kalau Vespa ini kan harus, ini kan bagian dari sasisnya juga kan, bodinya itu kan kadang-kadang kan, dan itu harganya nggak murah gitu, dicat aja kayak kayak kita ngecat mobil gitu loh. Harus di apa namanya, body repair segala macam, nah susah lah. Terus kemudian kalau kita biarin aja kan gak enak dilihat gitu loh. Dan lebih yang bikin saya lebih lebih kesel lagi itu adalah ini terjadi di parkiran. Sementara kalau kita di jalan ini kan kalau bawa santai, kita kalau bawa ngalah gitu kan, biar gak diserempet, gak di ini sama yang lain yang barbar gitu. Ini malah jadi di parkiran, dan memang sih ya parkiran rata-rata nggak bertanggung jawab gitu. Ya udahlah. Dan beberapa teman Vespa mengatakan curiga sengaja gitu, sengaja dibaret. Karena beberapa teman juga mengalami hal yang sama, yang sepertinya dibaret karena nggak jelas ada yang parkir di sebelahnya atau apa gitu. Dan memang ya Vespa Matic itu kan idola banget tuh, banyak orang yang pengen punya gitu kan. Apalagi cewek-cewek kadang suka sama cowok. Kalau yang remaja-remaja gitu suka Vespa Matic. Mungkin orang yang ngebaret iri pengen beli, ya jangan ngebaret lah teman-teman, ya belilah, nabung lah kalau pengen gitu. Lagian Vespa Matic kan ada yang low end juga kan, yang harganya seharga motor Jepangan gitu loh. Lagian juga ngapain sih, saya kan nggak pernah berbuat salah juga gitu loh, kok sampai misal beneran dijailin orang gitu, saya kan nggak pernah berbuat salah juga sama orang. Karena dijailin sih emang nggak salah Vespa saya, tapi ya udahlah, apapun tuh biar dibalas sama Allah aja. Nah
bagaimana nih caranya biar balik gitu kan. Banyak saran, ada yang nyuruh untuk di repaint gitu kan, tapi saya lihat kalau di repaint itu catnya nggak seberapa, yang di repaint tuh wilayahnya agak gede gitu. Waduh, sayang juga ya, ini cat aslinya nanti kan. Kemudian kalau dibiarin aja cuma segitu mas, biarin aja, cuman kalau dilihat itu nggak enak gitu. Nah akhirnya banyak juga yang nyaranin coba di kompon. Nah akhirnya saya beli tuh kompon. Ya kita coba kompon dan berharap-harap ya semoga kalau nggak bisa menghilangkan 100% ya mengurangi lah atau menyamarkan lah. Nah ini akhirnya saya kompon, ini proses komponnya nih teman-teman. Oke, kita akan ngatasin ini dengan kompon. Saya pakai kit ini harganya murah banget nih, banyak banget di toko-toko material atau toko cat atau toko otomotif atau di online aja gampang. Murah banget ini, bahkan saking murahnya saya harus beli 2. Oke, pemakaiannya gampang, kita oles-oles aja di daerah yang lecet parah itu tadi kan. Oles pakai tangan aja ya, ada yang bilang pakai kain tapi saya pakai tangan, lalu tunggu kering ya. Tunggu kering setelah dioles-oles tadi itu, nggak tahu gimana ya, biar meresap kali ya. Lalu setelah itu pakai microfiber atau kain halus, kita lap kompon sisanya tadi. Nah di lapan pertama aja nih udah kelihatan nih, udah kinclong nih teman-teman. Cuman yang dalam-dalam aja kayak yang goresan sampai tembus ke cat dasarnya itu emang nggak bisa hilang sih ya, paling cuman bisa disamarkan tuh masih kelihatan. Tapi yang goresan-goresan kena clear coatnya aja itu bisa hilangin. Nah ini kan masih nih tahap pertama. Nah ulang-ulang aja itu sampai beberapa kali kan, ini kan murah. Ya udah tinggal kita ulang-ulang gitu beberapa kali dengan teknik yang sama dengan awal tadi, yaitu dioles pakai tangan, tunggu kering, lalu setelah itu dilap pakai kain tadi itu, kain microfiber tadi itu. Jadi ini tuh sebenarnya kan ini tuh kompon ini kan sebenarnya agak mengikis di bagian clear coat. Jadi kan cat itu kan ada cat dasar, lalu cat warna itu sendiri, terus ada clear coatnya. Nah ini efektif jika baret-baret tipis atau baretnya itu di area clear coatnya itu. Nah Vespa ini kayaknya dia tebel gitu, jadi dia aman lah ya. Jadi yang akan dikikis itu yang baret terlindungi oleh coat yang yang clear tadi itu. Nah ini bedanya dengan misal motor yang atau mobil atau motor yang catnya tipis itu, ya udah dia langsung kena cat dasar ya, kayak ginian gak mempan gitu. Nah kalau dia ini Vespa ini tebelin catnya, jadi enak. Karena catnya tebel, ya udah kita pakai beberapa kali aja sampai benar-benar samar ya teman-teman ya, atau benar-benar kinclong lagi atau samar. Ya seperti tadi itu, tunggu dulu kering lalu lap lagi. Ini yang terakhir saya pakai. Tadi saya pakai 5 kali 5 kali pengulangan kalau nggak salah. Nih ini udah mulai samar, yang tadi itu putih banget, sekarang udah goresan tajamnya pun udah mulai nggak kelihatan. Bahkan kalau kita agak jauh dikit memang masih ada nih. Kalau dekat banget kelihatan nih ada goresan tajam yang dalam banget tuh goresannya. Tapi kalau yang kecil-kecil udah nggak ada, dan kalau kita dari jauh itu udah kinclong banget. Bisa dibilang udah ini kembali 90% lah, 90% mungkin biasanya. Tuh, kalau dari jauh gini makin nggak kelihatan. Kita mendekat pun kalau nggak didetailin banget ya nggak kelihatan, udah bagi kinclong lagi gitu. Pakai kompon tadi teman-teman. Ada juga sih yang pakai pasta gigi ya, coba aja kalau misal kompon nggak ada, tapi belilah. Masa ini kayaknya lebih mahal pasta gigi daripada kompon ini gitu. Nah itu tadi proses temennya teman-teman. Alhamdulillah ternyata bisa hilang sebagian besar teman-teman, nggak hilang semua sih, jadi bisa samar, bisa kelihatan mulus lagi lah. Kalau orang nggak terlalu dekat banget nggak akan tahu kalau itu ada lecet ya di situ. Nah itu bagusnya kompon. Nah bagusnya juga Vespa ini catnya tebel, jadi ketika di kompon, ketika kena goresan dia itu nggak sampai yang ada yang dalam banget. Mungkin kalau yang lebih nggak tebel dia akan lebih dalam lagi gitu, yang akan lebih susah untuk disamarkan. Nah ini Vespa alhamdulillah ya memang kelihatan sih ya, di clear coatnya kelihatan tebel segala macam. Nah alhamdulillah lah, sekarang enak dilihat. Saya ini soalnya orangnya perfeksionis ya teman-teman. Kalau punya barang yang agak cacat sedikit tuh udah rasanya itu kayak ganjel gitu. Ya alhamdulillah lah, ternyata dengan modal yang gak mahal. Bayangin aja kalau cat tuh 500 tuh, ada yang bilang harus 500 segala macam. Ini dengan modal yang tidak mahal akhirnya bisa kembali kinclong lagi deh. Nah oke teman-teman, itu tadi ya video tentang cerita Vespa saya habis trouble ya. Dan juga bisa jadi juga video tutorial bagaimana menghilangkan baret pada Vespa ini teman-teman.
ternyata ya nggak ini teman-teman ya, nggak susah dan juga murah teman-teman ya, dengan catatan baretnya tidak terlalu banyak, dan misal kayak kalau crash gitu kayaknya sih harus di repaint ya teman-teman, karena dia kan udah menggaruk sampai ke bodinya ya, bahkan kadang-kadang bodinya ikut penyok juga gitu. Nah teman-teman, seperti biasa, jika video ini bermanfaat dan teman-teman mengalami problem serupa, silahkan di like aja ya, dan di share juga biar kalau yang ada mengalami hal yang sama bisa ikut merasakan manfaatnya nih video ini teman-teman. Jangan lupa juga subscribe teman-teman untuk tahu video-video selanjutnya, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.